kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semua yang sudah bergabung di Laris Forum. Seperti biasa, Laris Forum adalah forum untuk kita sharing informasi peluang bisnis. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Faisal untuk berbincang tentang peluang menjadi pejuang halal ini. Bagaimana program menghalalkan warung ya. Kalau Faisal nanti menghalalkan apa gadis-gadis kan bahaya juga ini. Jadi menghalalkan warung aja, menghalalkan tempat-tempat apa jualan yang ternyata ada satu kebijakan yang menarik adalah bahwa ada beberapa usaha UMKM yang kemudian secara proses menghalalkan itu sekarang gratis. Ini yang saya dapat, nanti Faisal bisa cerita. Nah, untuk mendapatkan fasilitas gratis, itu banyak yang tidak tahu, banyak yang belum tahu tentang caranya seperti apa. Nah, sementara ada ruang dan peluang untuk kemudian kawan-kawan di desa atau kawan-kawan di daerah bisa menjadi mitra dari pendamping apa proses menghalalkan. Jadi halal itu ada salah satu prosesnya adalah self declare atau mendeklarasikan diri, kira-kira seperti itu. Ibarat kata kalau menikah itu yang kemudian normalnya adalah seorang perempuan itu harus dengan apa walinya atau orang tuanya, tapi ini bisa juga dengan wali hakim atau kemudian apa dengan orang yang tidak secara langsung memang kemudian bisa apa mengikuti proses di menghalalkan. Nah, kita akan mendapatkan informasi dari Faisal, nanti Faisal bisa berbagi cerita sebenarnya kayak apa sih proses halal ini dan seberapa menakutkannya untuk kemudian sudah pasang label halal kan, karena dengan adanya label halal maka ada beberapa yang kemudian mungkin perlu jadi perhatian, perlu dicatat, apa, dijaga dan seterusnya. Dan ketika berbicara pengharapannya semakin banyak pedagang itu menggunakan label halal, mungkin Faisal dan apa Awi dan teman-teman ini bisa melihat kesuksesan dari 81.000 koperasi desa 3 bulan udah langsung berdiri kan gitu. Itu karena kerja apa salah satunya adalah kerja hebatnya teman-teman dari pendamping kan untuk kemudian mendampingi apa masyarakat kemudian membentuk apa koperasi desa. Nah, siapa tahu ini menjadi momentum yang menarik untuk kemudian ruang menghalalkan tempat-tempat makan atau bakso, tukang tukang bakmi, tukang apa dan seterusnya. Mungkin Faisal yang lebih paham bisa menjelaskan siapa aja sih yang kemudian bisa dengan menggunakan apa diwajibkan menggunakan label halal dan siapa aja yang kemudian bisa mendapatkan fasilitasi atau kesempatan untuk self declare dan kemudian apa saja yang menjadi ruang peluang untuk kawan-kawan bisa mengambil peran sebagai pejuang-pejuang halal dan juga mendapatkan manfaat sebagai pendamping proses halal. Silakan langsung saja Faisal bisa menyampaikan dan Faisal bisa langsung share screen kalau memang dibutuhkan karena sudah ada apa akses untuk itu. Silakan Faisal. Oke, terima kasih Pak Koco. Wah, ini openingnya komprehensif sekali. Terima kasih telah diberi ruang kami dari PT Hal Syariah Academy, bagian dari ekspor.hub.id. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Koco, ada Pak Owi juga. Selamat. Insya Allah di sini saya akan bukan menjelaskan ya, tapi saya ingin berbagi pandangan bahwa memang ada peluang yang bisa kita garap bersama di industri halal ini. Nah, peluangnya seperti apa? Izin saya siapkan dulu presentasinya sebentar.
Oke, tadi Pak Koco di awal sudah banyak menjelaskan mengenai urgensi halal itu seperti apa dan juga apa namanya urgensi dari sisi pelaku usaha UMKM terutama yang ada di daerah pedesaan. Memang sebetulnya permasalahannya di sini adalah belum meratanya edukasi mengenai kepentingan sertifikasi halal. Jadi di sini kami dari Halal Syariah Academy atau biasa disingkat sebagai Hasdemi ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mencanangkan satu program. Kami memiliki inisiatif program yang bernama Program Satu Desa Satu Penyelia Halal, mendorong sertifikasi produk halal UMKM desa bersama BUMDes. Nah, jadi mungkin di sini beberapa dari Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya mengenai apa itu sertifikasi halal. Tadi Pak Koco sampai sudah menyinggung mengenai self declare. Nah, di sini saya ingin meng-highlight ada satu profesi yang bernama penyelia halal. Jadi program ini memang kita fokuskan untuk mencetak penyelia halal. Tujuannya ya tentu adalah memberdayakan desa dan produk-produk olahan dan produk-produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan adanya garda terdepan yaitu seorang penyelia halal. Izin Bapak Ibu sebelum saya mulai untuk membahas topiknya, izin untuk berkenalan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faisal Nur Iksan atau biasa dipanggil dengan Iksan. Saat ini saya menjabat sebagai manajer operasional di LPK Hal Syariah Academy. Juga saya berprofesi sebagai penyelia halal, eh, asesor dan instruktur penyelia halal. Nah, untuk portofolio yang saya miliki, alhamdulillah sudah ada eh, beberapa SKM menengah besar dan memang dinamikanya itu sangat berbeda-beda ya. Jadi nanti saya juga ingin menceritakan seperti apa sih dinamika sertifikasi halal gitu ya. Oke, baik. Izin untuk menjelaskan kenapa sih sertifikasi halal ini tuh penting gitu ya. Kok kita tuh kayak digojok-gojok terus harus sertifikasi halal. Jadi memang pemerintah melalui BPJPH, Bapak Ibu, ingin menjadikan Indonesia ini sebagai pusat halal global. Tidak hanya dalam kawasan nasional atau ASEAN, tapi memang ingin menjadikan Indonesia itu sebagai kiblat halal di dunia. Memang ironisnya adalah walaupun kita mayoritas Muslim ya, tetapi secara posisi pasar halal atau perkembangan market halal itu kita masih jauh kalah dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia itu ada di posisi pertama secara urutan pasar halal global. Indonesia itu masih di urutan ketiga. Nah, dengan demikian, pemerintah mewajibkan untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia itu memiliki sertifikat halal. Tentu ujungnya adalah kualitas ya, karena halal itu tidak hanya menyangkut satu umat, tapi mengenai kualitas suatu produk. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada lini masa sertifikasi halal. Jadi memang pemerintah sudah sangat dengan hati-hati dan seksama menyusun timeline seperti yang kita ketahui di tahun lalu di 2024, 17 Oktober tepatnya, seluruh produk makanan dan minuman yang berada di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Tetapi ternyata ada satu dan lain hal sehingga pemerintah membagi. Yang diwajibkan di tahun lalu adalah untuk industri makanan dan minuman yang berskala besar atau menengah ke besar. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih terkategorikan UMKM, ini masih punya waktu nih sampai dengan tahun 2026. Karena kebetulan kita saat ini sudah di pertengahan tahun, jadi timeline atau tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah itu sudah semakin sempit ya. Jadi mungkin sudah mulai disusun strateginya kira-kira bagaimana untuk melakukan sertifikasi halal. Lalu tantangannya apa sih sebetulnya yang kerap kali dihadapi di lapangan? Yang pertama kita memang fokuskan ke UMKM ya Bapak Ibu ya. Pertumbuhan pesat UMKM itu di desa belum diiringi dengan sertifikasi halal. Nah, ini adalah fakta di lapangan. Kemudian produk makanan dan minuman walaupun sudah diwajibkan oleh UU, tapi ternyata memang belum semua memiliki sertifikat halal karena jumlahnya cukup masif, 64 juta.
produk UMKM di Indonesia baru sekitar 1 jutaan yang sudah tersertifikasi halal. Gapnya cukup tinggi memang. Kemudian karena belum tersertifikasi halal, maka banyak pelaku-pelaku UMKM ini kesulitan untuk ekspansi market. Seperti contohnya masuk ke pasar retail modern atau platform digital. Karena sekarang platform digital seperti Shopee, Tokopedia itu sudah mulai mewajibkan beberapa produknya itu untuk memiliki sertifikasi halal. Bahkan mereka memiliki section sendiri. Kalau Bapak Ibu cek di Shopee atau Tokopedia, itu mereka memiliki section halal. Nah, berarti kan sepenting itu ya untuk melakukan ekspansi pasar terkait dengan sertifikasi halal produk. Nah, tadi ada tantangan, maka tentu akan ada peluang. Nah, kalau misalkan kita melakukan sertifikasi halal, peluangnya apa? Peluangnya tentu itu mendorong ekonomi desa berbasis industri halal yang berkelanjutan. Itu adalah peluang terbesarnya. Kemudian yang kedua, di tahun 2026 diproyeksikan permintaan SDM profesi halal itu akan meningkat seiring dengan adanya timeline ini, Bapak Ibu. Nah, that's why kenapa itulah alasan kita ingin menginisiasi program Satu Desa Satu Penyelia Halal. Karena di tahun 2026 permintaan akan profesional halal, khususnya penyelia halal itu akan semakin meningkat. Dan yang peluang selanjutnya adalah untuk mempersiapkan desa memenuhi kebutuhan pasar halal global dan nasional gitu. Itu peluang-peluang yang kami lihat dalam waktu dekat itu akan bisa kita maksimalkan bersama Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan di sini masih belum ada yang tahu mengenai profesi halal, tadi saya sudah mention salah satunya itu penyelia. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya profesi halal itu? Ya, profesi halal adalah bidang pekerjaan yang meliputi pengelolaan, pemeriksaan, pengawasan, dan edukasi terkait kehalalan produk. Tentu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh profesi halal itu apa aja, Mas? Ada banyak sebutan Bapak Ibu. Ada penyelia halal, ada juru sembelih halal, auditor halal, pengawas halal, dan konsultan halal. Banyak. Tetapi kita akan fokuskan di sini hanya penyelia halal saja. Nah, untuk sertifikasi halal itu apa? Sertifikasi halal itu adalah proses pengakuan resmi bahwa suatu produk memenuhi syarat kehalalan dalam aspek syariat Islam atau aman untuk dikonsumsi. Nah, itu yang menerbitkan adalah lembaga yang bernama BPJPH. Dasar hukumnya banyak. Bapak Ibu bisa mencari literaturnya. Jadi, gambaran yang saya jelaskan ini semoga memberikan apa ya, penjelasan dan pemahaman apa itu mengenai profesi halal, contohnya seperti apa, dan sertifikasi halal. Oke, untuk sertifikasi halal sendiri, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Koco di depan, itu ada banyak kategorinya Bapak Ibu. Mulai dari kategori usaha UMKM, menengah, besar, itu masing-masing memiliki jalur dan biayanya yang berbeda-beda. Nah, untuk UMKM itu memang ada fasilitasi namanya self declare. Untuk self declare itu pemerintah melalui BPJPH mengeluarkan kuota dan tidak dibebankan biaya. Nah, kemudian untuk yang menengah itu ada biayanya karena berkaitan dengan pengecekan atau verifikasi yang melibatkan lembaga pemeriksa halal. Nah, ngomong-ngomong masalah self declare, betul, self declare itu tidak dikenakan biaya, tapi pada faktanya permasalahannya itu tidak sesimpel tidak adanya beban biaya gitu ya. Ternyata hampir 1 tahun self declare ini dicanangkan oleh pemerintah melalui BPJPH melalui program Sehatinya, belum semua pelaku usaha UMKM ini dapat merasakan dapat merasakan manfaatnya. Karena apa? Karena kuota. Karena kuota. Bayangkan Bapak Ibu, 66 juta UMKM di Indonesia, kuota yang dibuka oleh BPJPH untuk self declare itu sangat terbatas. Contohnya di bulan Juli lalu, pemerintah melalui BPJPH hanya membuka kuota self declare sebanyak 500.000. Bayangkan berapa banyak UMKM yang saling berebutan sehingga terjadinya bottleneck.
sampai kapan bottleneck itu akan terjadi. Sedangkan timeline yang tadi di slide pertama ya, timeline ini terus berjalan. Kalau misal dan konsekuensinya itu sudah diterapkan Bapak Ibu, sehingga ada alternatif lain yang bernama reguler. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang UMKM, eh, ad- untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan pada safety declare, pemerintah membuka jalur lain yang bernama reguler. Biayanya tidak mahal kok Bapak Ibu sebetulnya ya. Maaf, mahal itu memang relatif, tapi untuk biaya UMKM yang reguler itu tidak sebesar skala usaha yang lain. Itu biayanya hanya 650.000 saja gitu. 300 sampai 350.000. 300 itu untuk tarif BPJPH-nya, registrasinya, dan 350.000 ini untuk pembayaran ke lembaga pemeriksa halal yang nanti akan mengaudit usaha Bapak Ibu. Jadi secara total hanya mengeluarkan 650.000 untuk jalur reguler tanpa adanya bottleneck gitu. Nah, itu apa namanya gambaran dari kami mengenai apa itu sertifikasi halal, kemudian profesi halal itu ada apa aja, khususnya penyelia halal ya, dan kendala-kendala di lapangan apalagi terkait dengan safety declare. Jadi kami sangat menyarankan Bapak Ibu yang bergerak di bidang UMKM lebih baik untuk mengambil alternatif lain. Itu seperti contohnya Bapak Ibu menggunakan akses tol nih. Jadi lebih cepat, privilege-nya ada, tidak ada bottleneck itu dengan menggunakan jalur UMK reguler. Oke, lalu sebetulnya mahasiswa ini berasal dari mana sih? Kok tiba-tiba muncul gitu ya? Nah, izin Bapak Ibu memperkenalkan perusahaan kami. Saya Faisal Nuriksan bekerja di satu lembaga bernama Lembaga Pelatihan Kerja Halal Syariah Academy atau biasa disingkat dengan HASDEMI. HASDEMI atau kami ini berdiri sejak tahun 2023 Bapak Ibu dan terakreditasi oleh BPCPH di tahun lalu, di tahun 2024. Maksudnya gimana? Maksudnya di tahun 2024 kami baru mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan gitu ya. Nah, kami memiliki 3 skema, Bapak Ibu, mengenai pelatihan yang kami selenggarakan. Fokus kami adalah pengembangan SDM di ekosistem halal. Jadi kami hanya memiliki 3 skema profesi halal. Yang pertama penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal. Izin saya hanya fokus ke penyelia halal dulu ya Bapak Ibu ya. Tugas penyelia halal itu untuk melakukan pengawasan dan pemantauan proses produksi kehalalan di suatu usaha. Simpelnya itu seperti quality control Bapak Ibu. Tetapi quality control dalam bidang halal itu adalah seorang penyelia. Tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawabnya nggak main-main. Tanggung jawabnya tidak hanya memastikan quality control kehalalan itu sesuai dengan prosedur dipertanggungjawabkan pelaku usaha, tetapi juga kepada umat. Bayangkan, kalau penyelia halalnya tidak kompeten, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada umat gitu ya. Ternyata bahan yang digunakan karena tidak ada kompetensi itu tidak sesuai dengan standar kehalalan atau berakibat dengan adanya keharaman kandungan haram dalam suatu produk. Tanggung jawabnya sangat besar. Itu adalah seorang penyelia halal. Kemudian udah berapa banyak nih dari sejak kami mendapatkan akreditasi dari BPCPH, lulusan-lulusan yang sudah kami cetak. Untuk pelatihan penyelia dari sejak Oktober 2024 hingga saat ini, alhamdulillah kami sudah mencetak 51 orang lulusan penyelia halal yang kompeten dan auditor halal itu ada 3 orang. Untuk juri sembelih halal itu sudah 23 orang. Kemudian yang sudah tersertifikasi BNSP nih, udah kami latih, disertifikasi lagi, dikuatkan lagi di BNSP, itu untuk penyelia ada 34 orang, untuk auditor halal ada 101 orang, dan juru sembelih itu ada 14 orang. Itu tadi mengenai sedikit pengenalan mengenai LPK Hasdemi Bapak Ibu. Nah, lalu terus kenapa sih Mas kok perlu ada penyelia di desa gitu ya? Ya itu tadi karena kewajiban dari pemerintah di mana pertama semua produk khususnya makanan dan minuman pada tahun 2024 sampai 2026 nanti wajib memiliki sertifikat halal dan juga setiap pelaku usaha wajib
memiliki seorang penyelia halal untuk memastikan seluruh proses produksi di usaha tersebut itu terjaga kualitas halalnya. Kalau tadi tidak ada penyelia halal, lalu siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi? Nah, dengan demikian pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha itu wajib memiliki seorang penyelia halal. Yang kedua, kenapa harus ada penyelia halal? Setelah kami melakukan riset, memang ternyata SDM profesional halal yang bersertifikat di daerah desa atau pedesaan itu masih sangat minim. Bahkan masih banyak yang awam mengenai istilah-istilah seperti penyelia halal, auditor halal, sehingga perlu adanya edukasi secara konstruktif dan masif mengenai profesi-profesi halal ini sampai merata ke pedesaan. Yang ketiga, pemberdayaan BUMDes, KOPDes, dan kelompok UMKM di desa sebagai mitra penyelenggara pelatihan. Jadi itu sebagai rantai jaringan untuk memberikan edukasi kepada apa namanya pelaku-pelaku usaha, komunitas yang ada di pedesaan untuk lebih memahami sehingga pemahaman dan knowledge mengenai sertifikasi halal, ekosistem halal, profesi halal itu merata sampai ke daerah pedesaan. Dan yang keempat adalah tentu sangat berhubungan erat dengan percepatan sertifikasi halal. Kehadiran penyelia halal ini sangat sangat dapat mempercepat dan memfasilitasi sertifikasi halal Bapak Ibu. Dengan adanya penyelia, maka memudahkan pelaku-pelaku usaha di desa untuk mendapatkan akses ilmu mengenai proses sertifikasi halal. Itu apa namanya? Kenapa harus ada penyelia halal di desa? Lalu keahlian apa aja sih sebetulnya yang harus dimiliki seorang penyelia halal? Karena ini kan profesi baru ya Mas ya. Saya masih masih kurang tahu. Oke. Kemampuan-kemampuan apa aja sih yang akan didapatkan oleh seorang penyelia halal? Yang pertama tentu adalah memahami secara komprehensif dasar regulasi karena penyelia halal itu akan bekerja berdasarkan regulasi Bapak Ibu. Regulasinya tidak hanya regulasi undang-undang peraturan pemerintah tetapi juga regulasi syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan sistem jaminan produk halal. Itu seperti kumpulan dari kebijakan dan SOP dan itu tidak sembarangan orang dapat menyusun dokumen tersebut. Nah, seorang penyelia itu memiliki kemampuan itu. Kemudian yang ketiga, untuk aspek pengawasan dan evaluasinya, seorang penyelia akan memiliki kemampuan untuk melakukan audit internal, memastikan proses halal di suatu produksi, di suatu usaha itu berjalan dengan sesuai dengan syariat. Yang keempat adalah mengoperasikan sistem BPJPH, di mana Bapak Ibu sebagai pelaku usaha yang sedang melakukan proses sertifikasi halal itu akan terintegrasi dalam satu sistem yang bernama Si Halal. Nah, orang yang bisa mengoperasikan itu bukan juru sembelih, bukan auditor halal, melainkan seorang penyelia halal. Jadi seorang penyelia halal nanti akan dapat kemampuan mengoperasikan si halal memudahkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halalnya. Dan yang kelima adalah strategi pemasaran jasa. Maksudnya gimana nih? Kan jadi penyelia halal nih. Misalkan satu desa memiliki satu orang penyelia halal. Dia akan kita bekali bagaimana strategi untuk memasarkan atau menjaring pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan jasa sertifikasi halal yang dia miliki gitu. Sehingga itu bisa membantu mempercepat proses sertifikasi halal produk-produk atau komunitas UMKM yang ada di pedesaan. Syaratnya apa aja sih untuk menjadi seorang penyelia halal kok kayaknya menarik gitu ya. Nah, yang pertama adalah wajib memiliki KTP, berarti kan harus WNI ya. Yang kedua beragama Islam, memahami syariat Islam, kemudian wajib lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh BPJPH. Jadi nggak boleh dari lembaga-lembaga yang lain nih. Kadang-kadang mungkin ada lembaga-lembaga yang nakal mengadakan pelatihan penyelia halal padahal belum terakreditasi BPJPH, ujung-ujungnya tidak kompeten gitu ya. Jadi salah satunya adalah kami dari Hasdemi mengikuti lembaga yang sudah terakreditasi dari BPJPH. Dan yang kelima adalah memiliki komitmen dan integritas dan tentunya dedikasi yang tinggi untuk menjaga kehalalan produk. Itu adalah syarat untuk menjadi seorang penyelia halal. Nggak susah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti semua SDM di pedesaan itu pasti bisa nih. Oke,
Nah, ini adalah manfaat dari program yang tadi saya inisiasikan di depan, yaitu program Satu Desa Satu Penyelia Halal. Yang pertama, manfaatnya adalah memastikan setiap desa memiliki SDM ahli halal. Minimal satu aja, satu orang penyelia halal aja satu desa. Itu sudah kami yakin bisa membantu mempercepat proses sertifikasi halal produk-produk yang ada di pedesaan. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen, tentu karena sudah memiliki standar kualitas yang paling tinggi yaitu standar halal. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah, karena adanya kepercayaan konsumen, permintaan semakin meningkat karena sudah memiliki label halal di produknya, maka pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan merata di pedesaan pun itu menjadi ekspektasi dan manfaat yang kita harapkan. Yang keempat adalah akses pasar lebih luas. Bapak Ibu, Indonesia, sertifikat halal Indonesia adalah sertifikat yang satu-satunya sertifikat yang memiliki akses VIP untuk masuk ke pasar di Timur Tengah. Ini adalah salah satu fakta menarik nih mengenai label halal Indonesia. Jadi dengan adanya seorang penyelia halal untuk membantu percepatan sertifikasi halal, sehingga ketika produk UMKM pedesaan memiliki label halal, produk tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi pasar yang sangat besar. Bisa masuk ke Timur Tengah, ke Malaysia, bahkan Malaysia pun berusaha untuk kerjasama dengan Indonesia untuk mendapatkan kerjasama sertifikasi halal Indonesia, hanya untuk mendapatkan label logo halalnya Indonesia. Gitu. Eh, itu harapan yang keempat. Yang kelima tentu adalah peluang bisnis baru nih untuk program BUMDes dan Koperasi Desa dengan memiliki seorang penyelia halal atau menggalangkan program Satu Desa Satu Penyelia Halal. Itu manfaat-manfaat yang kami tawarkan dengan adanya program Satu Desa Satu Penyelia Halal. Minimal satu penyelia halal satu desa. Gitu. Nah, ini adalah simulasi pendapatan seorang penyelia halal desa, Bapak Ibu. Sebetulnya dari lulusan-lulusan kami yang sudah apa namanya berprofesi aktif sebagai penyelia halal, jumlah jumlah usaha yang mereka bantu itu bisa lebih dari 10. Nah, tapi kita memakai asumsi yang realistis dulu ya. Nah, di sini contohnya saya ini abaikan ya Bapak Ibu kalau ada yang namanya sama, mohon maaf. Namanya adalah Bapak Rudi Ardiansyah nih, domisilinya Cianjur. Tadi saya sampaikan di depan, untuk sertifikasi halal itu memiliki biaya tetap, yaitu biaya pembayaran ke BPJPH dan biaya audit ke lembaga LPH. Itu biayanya sebesar total-total 650.000. Itu udah ada aturan hukumnya. Jadi itu adalah biaya pasti 650.000. Nah, seorang penyelih halal ini berhak ya Bapak Ibu ya, berhak untuk mencas tarif atas jasa pendampingan sertifikasi halal yang dia berikan kepada pelaku usaha. Karena pekerjaan penyelenggara itu tidak hanya membantu cuma-cuma gitu. Maksudnya gini, dia akan membantu menyusun dokumen yang tadi SCPH. Yang kedua, dia akan menyusun SOP karena untuk mendapatkan sertifikasi halal reguler itu perusahaan atau pelaku usaha wajib memiliki SOP. Yang ketiga, dia akan menstandarisasi prosedur. Yang keempat, dia akan melakukan evaluasi secara reguler, minimal 1 tahun sekali. Tapi biasanya kami rekomendasikan 6 bulan per 6 bulan sekali. Jadi dia akan rutin melakukan evaluasi untuk menjaga kehalalan. Yang kelima paling krusial, dia akan melaporkan hasil evaluasi dan pemantauannya secara berkala tadi kepada BPJPH. Jadi memang ini langsung di bawah naungan BPJPH gitu. Atas pekerjaan-pekerjaan tersebut, seorang penyelia halal berhak untuk mencas tarif atas jasanya. Itu tergantung dari nanti kesepakatan. Tapi ini adalah range aja nih, range biasanya berapa gitu ya. Estimasinya sekitar 300 sampai 500 ribu. Nanti tergantung deal-dealan dengan pelaku usahanya gitu. Ini contoh aja Bapak Ibu, ini mohon maaf ini hanya ilustrasi aja. Ada 10 pelaku usaha dengan biaya sertifikasi macam-macam. Biaya sertifikasi ini komponennya yang dua ini Bapak Ibu ya. Ada yang 950.000, ada yang 1 juta. Ini relatif
masih cukup aman untuk kategori UMKM gitu ya. Dengan akses tol loh, ini dengan reguler bukan yang kuota-kuotaan, bottleneck dan segala macam ya. Nah, kita asumsikan range yang dicas oleh seorang penyelia desanya itu sekitar 300 sampai paling tinggi di 400 ribu. Di sini ada 10 pelaku usaha. Bayangkan Bapak Ibu, 10 pelaku usaha aja. Seorang penyelia halal itu sudah mendapatkan pendapatan tetap sebesar 3.250.000. Membantu pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Kemudian membantu percepatan ekonomi desa melalui kolaborasi program BUMDes. Dia seorang penyelih hal desa sudah mendapatkan pendapatan sebesar 3.250.000. Ini estimasi tarif penyelih halal yang dikenakan kepada pelaku usaha. Sehingga dengan melakukan pelatihan penyelia halal, goals-nya atau output-nya itu sudah ada, Bapak Ibu. Jadi dibantu dengan regulasi, dibantu dengan segala bentuk peluang, itu sudah ada apa namanya goals yang pasti seperti ini hitungannya. Dan ini sudah kami alami sendiri dengan lulusan-lulusan yang kami miliki. Lalu kalau misalkan kita jalan nih, oke, nanti kita akan berkooperasi dengan program BUMDes, misalkan gitu ya, antara Hasdemi dengan program BUMDes atau koperasi pedesaan atau kelompok UMKM pedesaan, seperti apa sih flow kerjasamanya? Nah, izin untuk menjelaskan Bapak Ibu. Yang pertama tentu kita akan berpinang, akan berikan pada PKS. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melalui komunitas di pedesaannya akan membantu kami sebagai network kami di pedesaan untuk menjaring SDM-SDM yang akan dilatih untuk menjadi seorang penyelia hal desa. Karena tadi satu desa minimal satu penyelia hal untuk proses percepatan dan lain-lainnya. Setelah melakukan pendaftaran, maka kami dari Hasdemi akan melaksanakan pelatihan. Kami memiliki program khusus untuk penyelia halal desa. Kami akan luangkan waktu setiap hari Rabu dan setiap hari Kamis, setiap minggunya akan melatih penyelia halal desa. Jadi kami akan konsentrasikan setiap pada hari Rabu dan Kamis untuk melatih teman-teman di pedesaan untuk menjadi seorang penyelia halal desa. Uh, Program pelatihannya secara daring Bapak Ibu melalui Zoom meeting uh, sebanyak 12 jam pelajaran atau selama 2 hari gitu, online 2 hari. Kemudian sertifikat yang didapatkan itu dikeluarkan langsung oleh BPJPH. Jadi bukan apa namanya? Bukan hanya dari kami, bukan kami pribadi mengeluarkan sertifikat, itu tidak diakui secara kelembagaan. Tapi ini langsung dari BPJPH nih. Jadi secara regulasi sudah tepat, nanti yang mengeluarkan BPJPH ditandatangani oleh Kepala BPJPH, nanti di sampingnya ada kami sebagai lembaga pelatihnya. Dan poin plusnya adalah kami menawarkan pendampingan berkelanjutan untuk teman-teman yang sudah menjadi penyelia halal desa, kami akan gabungkan dalam satu grup WhatsApp agar kami dapat memberikan pendampingan secara berkelanjutan ketika para penyelia hal desa ini memiliki permasalahan di lapangan, insya Allah kami siap siaga untuk membantu dalam fasilitas pendampingan dan bimbingan berkelanjutan ini, gitu. Dan tentunya harapan terbesar kami dengan adanya pendampingan tersebut dan lain sebagainya macamnya, teman-teman penyelia hal desa dapat berperan aktif untuk memberdayakan UMKM desa dan mempercepat proses sertifikasi halal melalui jalur tol atau jalur reguler. Gitu. Oke, itu dia Bapak Ibu penjelasan mengenai program yang ingin kami inisiasikan bersama, yaitu satu desa satu penyelia halal dengan slogan halal berdaya, desa berjaya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya kembalikan kepada Pak Koco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal. Ini menarik, cuma memang harus ada beberapa yang belum
perlu ada kejelasan ya. Satu yang tadi disampaikan adalah program ketika bicara tentang proses halal reguler. Artinya ada elemen-elemen biaya yang kemudian salah satunya adalah apa jasa penyedia halal, penyelia halal. Berarti kan ini akan mendapatkan pembiayaan dari jasa yang dilakukan. Pertanyaannya adalah, taruh kata tadi disampaikan nih, angkanya 300 sampai 500 ribu gitu kan. Kemudian biayanya 600 ditambah 350. Berarti kan kalau ngambil yang 350 kan berarti 950 nih. 950 ini yang menagih siapa? Artinya eh, penentuan angka itu kemudian tagihannya ke siapa? Karena ada elemen Hmm. 350 yang punyanya kawan-kawan ini. Itu untuk satu Hmm. yang bicara tentang reguler. Yang kedua tadi kan ada bicara gratis. Nah kalau gratis kemudian ada nggak jasa penyedia penyelia halal ini? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tadi untuk kemudian mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh badan sertifikat halal itu perlu ada pelatihan. Pertanyaannya, pelatihannya berbayar apa enggak? Kalau berbayar, berbayarnya berapa? Kalau enggak, syaratnya apa? Mungkin tiga hal itu yang kita perlu mendapatkan penjelasan dari Faisal sambil kawan-kawan bisa menyampaikan pertanyaan, mempersiapkan pertanyaan sambil kalau sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa resen untuk nanti kita berikan kesempatan untuk bermain. Silakan, Faisal. Oke, baik. Terima kasih Pak Koco atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab untuk pertanyaan mengenai penagihan biaya ya Pak. Biaya itu untuk yang tadi biaya tetap ya BPJPH dan LPH itu dibayarkan langsung ke BPJPH Pak yang 650.000. Nah, untuk eh, tarif jasa penyelia itu eh, ditransferkan langsung ke penyelianya Pak. Jadi itu tidak bukan ke kami atau ke siapapun, itu langsung ke penyelianya. Besarannya itu ada, yang tadi saya jelaskan 300 sampai 500 itu adalah berdasarkan dari tarif rata-rata yang dari alumni-alumni kami, Pak. Tapi kalau misalkan di pedesaan, oh kayaknya pelaku usahanya mampunya 150.000 selama penyeliannya bersedia, monggo. Jadi itu di ranahnya antara penyelia dan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, yang gratis ya Pak, yang self declare itu apakah ada jasa pendampingan atau tidak? Yang untuk penyelia sebetulnya memang bukan kami ya, pemerintah memfokuskan untuk pendampingan jalur reguler. Karena kan jalur reguler itu akses akses proses sertifikasinya lebih cepat daripada yang apa namanya self declare, tetapi memang perlu adanya pemahaman mendalam mengenai step by stepnya seperti penyiapan SCPH dan lain-lain. Nah, itulah kenapa eh, penyelia belum bukan belum penyelia tidak seharusnya masuk ke ranah yang gratis, Pak. Jadi memang kami mencetak penyelia halal itu untuk fokus membantu UMKM atau pelaku usaha melalui jalur akses tol atau reguler gitu. Untuk biaya pelatihannya itu di kami ada biayanya Pak, betul. Jadi kayak seperti investasi profesi lah ya. Nah itu biayanya normalnya itu di 1,6. Tetapi untuk program ini kami memberikan harga khusus hanya di 950.000 aja Pak. Sudah bisa menjadi seorang penyelia halal. Oke, ini ada yang ingin bertanya silakan langsung resen nanti kita berikan kesempatan. Tapi Fikri ini Faisal ya.
Iya, Pak. ada hal yang menarik ketika bicara ada proses apa proses yang gratis. Kemudian penyelia halal, kalau kemudian ada yang agendanya adalah membantu masyarakat, kemudian tidak masuk dalam konteks ini, aku kok kayaknya kurang ini ya, kurang apa artinya gini loh. Agenda kita kan salah satunya adalah membantu proses untuk ada percepatannya halal ya, bahwa kemudian harus berbayar, sementara ada juga yang gratis, dan Mm-mm. teman-teman penyelia ini juga kemudian, oh saya nggak mau kalau yang gratisan. Nah ini kan jadinya kayak konyol gitu loh. Artinya, apakah memang nggak ada ruang untuk kemudian teman-teman membantu dan ada pembiayaan, karena itu kan dari APBN. Artinya kan ada kemungkinan bahwa jasa penyelia pasti ada anggarannya. Itu satu. Yang kedua, tentang tadi bayarnya, oh yang ini bayarnya ke sini nih, yang ke penyelia langsung ke penyelia. Berarti kan tagihannya nanti akan ada dua. Nah Mm-mm. ini menurut aku ini jadi kurang menarik. Kurang menarik artinya kesannya ya orang bisa nganggep, oh kamu ini ya apa ya apa kasar kasar kata ya kamu calonnya aja, kamu ada daftar daftar calonnya di situ, tarifnya berapa. Artinya kalau kemudian ini akan menjadi agenda dari kawan-kawan di BUMDes atau kawan-kawan di apa di koperasi atau kawan-kawan dari pendamping yang kemudian tertarik bergabung, ini kan kemudian ketika oke, kalau saya tertarik nih, oh harganya 950, yang 650 ke rekening ini, yang 350 ke rekening ini. Wah konyol banget itu Faisal. Artinya kenapa nggak diterima langsung oleh Mama? Oke, karena ini jaringannya dari kawan-kawan apa dari Faisal umpamanya, ya Faisal terbitkan invoice 950 bahwa masuk ke Faisal 950, yang 300 nanti akan dikembalikan ke penyelia. Itu kan cerita yang lain. Ibarat kata Ya, kawan-kawan ini menjadi bagian dari timnya Faisal. Jadi ketika kemudian menyampaikannya, oh ini dari apa dari perusahaan atau dari apa lembaganya seperti ini, ya, bayarnya nanti langsung ke sana. Nanti saya yang bantu karena saya sebagai mitra. Kemudian ketika kemudian, loh, nggak sama nggak dapat apa-apa. Saya sudah mendapatkan bagian dari teman-teman dari penyedia apa yang membantu untuk proses ini. Bahwa kemudian kalau mau ditambah ya alhamdulillah. Tapi kalau mama nggak pun ya saya sudah ada dari sini. Itu kesannya jadi lebih enak menurut aku ya. Tapi mungkin ini bisa di apa bisa diberikan gambaran ruang peluangnya kayak apa yang ini. Itu ketika kemudian oke satu desa satu penyelia. Ketika kemudian datanya itu Faisal punya, bahwa memang Faisal punya satu satu orang penyelia di satu desa, maka nilai atau pride-nya dari perusahaannya apa lembaganya Faisal ini kan akan sangat luar biasa. Oh kami aman, seluruh Indonesia kami punya penyelia dan seterusnya. Artinya bahwa kemudian mereka nanti masuk untuk keperluan yang level mana dan seterusnya, itu kan dari manajemen lembaga yang nanti akan mengatur. Saya pikir itu jadi catatan penting. Dan yang kedua tentang tadi apa bagaimana apakah kerjasama ini atau mungkin opsinya bisa kerjasama ini mungkin nggak menjadi kerjasama antar lembaga, terutama
lembaganya Faisal dengan badan usaha milik desa umpamanya. Ketika kemudian bekerja sama dengan lembaga badan usaha milik desa, yang mengeluarkan tagihan 950 mungkin ya dari badan usaha milik desa yang keluar tagihan bahwa 950 untuk keperluan ini, bahwa yang 300 itu untuk apa, untuk penyelia halal. Yang penyelia halal itu adalah staf dari BUMDes yang diikutkan pelatihan. Artinya kan berarti kalau kata nih BUMDes berinvestasi yang 1 juta tadi lah 950. Oke, BUMDes investasi 1 juta, stafnya ikut apa, penyelia apa, menjadi pelatihan penyelia, kemudian BUMDes bisa punya peluang untuk menyampaikan bahwa BUMDes melayani untuk apa, sertifikasi halal dan seterusnya. Kira-kira gimana tuh Faisal? Sambil menunggu Siap, kawan yang lain, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan present. siap Pak. Oke, yang pertama tadi Pak Koco sempat menanyakan, ini kan ada yang gratis, ini berbayar. Padahal kan kita niatnya membantu, apa tidak ada ruang gitu ya. Nah, izin Pak, eh, apa namanya program satu desa satu penyelia ini adalah program alternatif solusi ketika pelaku-pelaku usaha di desa ini mengalami bottleneck seperti kawan-kawan kami di lapangan yang mengharapkan kuota sehati BPJPH yang gratis. Nah, ketika mengalami permasalahan bottleneck tersebut, ada alternatif lain loh, teman-teman gitu, melalui jalur reguler. Siapa yang bisa bantu? Yaitu adalah penyelia-penyelia halal yang apa namanya komunitas desa itu miliki. Jadi dengan adanya alternatif tersebut, para penyelia yang sudah dicetak, yang akan berkontribusi aktif di desa, itu bisa langsung membantu mereka, Pak. Namun memang ada biaya gitu untuk biayanya. Nah ini lanjut ke pertanyaan Bapak yang selanjutnya. Untuk biayanya boleh Pak, itu skema yang sangat solutif sekali yang tadi Bapak bahas. Kalau misalkan nanti penyeliharannya dalam satu naungan komunitas atau dalam BUMDes gitu ya, nanti yang mengeluarkan invoicing adalah dari komunitas atau BUMDes tersebut, boleh, sangat boleh. Nanti untuk pembagian komisi ke penyelinya itu nanti internalnya Bapak dan teman-teman Bapak Ibu lembaga yang mengatur itu sangat diperbolehkan. Itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mengelola SDM penyelianya. Yang jelas adalah posisi kami di sini adalah untuk mencetak, untuk membantu Bapak Ibu menghasilkan penyelia yang kompeten. Itu adalah amanah yang ingin kami emban untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu gitu. Untuk biaya 650.000, biar tadi Pak Koce bilang jangan dipisah-pisah, nanti kurang menarik, lebih baik satu pintu aja. Ya saya setuju, sangat setuju Pak mengenai hal itu. Gitu kurang lebih mungkin Pak Koco penjelasannya kenapa tadi ada yang gratis, ada yang reguler gitu karena permasalahannya seperti itu, solusinya ini. Kemudian untuk biaya saya pribadi sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Itu Pak, kurang lebih dari saya Pak. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Atau ada yang kemudian tertarik untuk apa, mengetahui lebih lanjut program ini, silakan. Pak Irfan Irfan kalau ini ada. sudah raise hand nih Pak nih, Pak Irfan. Silakan, Van. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dekoco. Ya, eh, salam Pak Faisal kami dari Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan. Sekedar ingin menanyakan saja. Ini kan yang kita jelaskan tadi kan sekaitan dengan sertifikasi produk ya. Jadi kami di Bantai itu Pak Faisal, salah satu BUMDes di kabupaten kami itu kan dia melakukan usaha potong apa potong potong sapi, rumah potong hewan. Ya. Apakah juga itu membutuhkan sertifikat halal, Pak Faisal? Terus bagaimana mekanismenya kalau untuk mendapatkan sertifikat halal untuk rumah potong hewan? Kami masih ini masih kami kan masih masih butuh juga informasi sekaitan itu karena sampai hari ini juga rumah potong hewan yang dimiliki oleh BUMDes itu belum memiliki surat izin atau surat sertifikat halal.
sehingga juga ini apa yang apa perlu memang kami ketahui sehingga kami nanti sebagai pendamping desa akan melakukan pendampingan sekaitan dengan itu, Pak Faisal. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ya, betul Pak. Tadi Pak Irfan sampaikan, apakah rumah potong itu juga wajib memiliki sertifikat halal ya? Tentu sangat wajib karena rumah potong adalah bagian dari dari hulu rantai halal, gitu ya. Kalau misalkan hulunya belum halal, maka bagaimana dengan produk hilirnya? Nah, kebetulan tadi jam 4 subuh saya baru selesai nih Pak nih, melakukan uji kompetensi di RPH. Jadi untuk apa namanya? Untuk rumah potong hewan, baik unggas maupun ruminansia. Ruminansia itu ada dua ya, ada kambing maupun sapi. Itu wajib bersertifikat halal. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Pertama adalah RPH yang ada yang Bapak kelola itu harus memiliki NIB dulu, Pak. Nah, dengan memiliki NIB atau nomor induk berusaha, itu Bapak bisa buat melalui website OSS. Kalau misalkan Bapak ada kesulitan, nanti bisa kami bantu. Eh, Setelah memiliki NIB, nanti dilihat dari skala yang keluar dari NIB-nya, mikro, menengah, atau besar. Kalau masih mikro, Bapak cukup melatih minimal dua juru sembelih halal. Dua juru sembelihnya ini kalau belum dilatih untuk menjadi seorang juru sembelih halal itu wajib dilatih dulu Pak di lembaga yang sudah terakreditasi oleh BPJPH gitu. Tidak harus sampai BNSP ya Pak untuk skala RPH yang masih mikro secara NIB. Nah, itu minimal juru sembelih halal yang Bapak miliki. Yang ketiga, nanti penyelia halal desa yang sudah dicetak itu bisa membantu proses sertifikasi halalnya, Pak. Proses sertifikasi halal Bapak. Nah, untuk proses sertifikasi halal RPH itu tidak bisa melalui jalur self declare atau yang gratis, melainkan walaupun di NIB-nya itu mikro, itu melalui jalur UMK reguler. Biayanya yang tadi saya jelaskan 650.000 untuk BPJPH dan LPH. Eh, Kemudian selanjutnya itu apa namanya? Oh maaf, untuk RPH itu biaya pendaftaran ke BPJPH 300.000, nanti akan ada keluar biaya audit dari LPH. Ini berbeda dengan tadi yang 650.000. Range-nya biasanya untuk RPH ya Pak, untuk RPH itu sekitar 3 sampai 5 juta. Itu tergantung dari LPH-nya. Jadi Bapak bisa konfirmasi dulu ke LPH di area Bapak di Sulawesi itu untuk apa namanya biaya audit RPH Bapak itu berapa kisarannya? Karena yang bisa mengeluarkan harga audit itu bukan penyelia, bukan BPJPH, tapi LPH itu sendiri. Tapi untuk kami di Jakarta yang sudah saya beberapa kali laksanakan, range harga untuk RPH mikro itu sekitar 3 juta sampai 5 juta tergantung dari hewan apa yang dipotong gitu. Cuman dari sekarang mungkin Bapak bisa mulai persiapkan SDM-nya dulu, Pak. SDM-nya dulu, juru sembelih minimal 2, karena kan butuh waktu pelatihan ya. Juru sembelih minimal 2 orang, baru nanti persiapan legalitasnya yaitu dokumen NIB. Kurang lebih itu, Pak. Semoga bisa menjawab, Pak Irfan. Silakan Rindo Sandra, open mic. Ada yang ditanyakan, nih silakan. Atau bisa dibaca Faisal di chat. Di chat ya, Pak. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak D, Pak Faisal mau nanya apa saja persyaratan menjadi tenaga pendamping sertifikasi halal di tingkat desa. Oke, persyaratannya untuk menjadi penyelia halal desa ya. Untuk jadi penyelia halal desa, tadi seperti yang saya sampaikan, itu pertama adalah eh, Pak Rindo wajib memiliki KTP Indonesia. Insya Allah pasti KTP Indonesia ya Pak. Kemudian
mengikuti pelatihan di lembaga yang sudah terakreditasi oleh BPJPH. Itu kami bisa memberikan pelatihan kepada Bapak. Kemudian yang ketiga adalah beragama Muslim, Pak. Jadi untuk non-Muslim, mohon maaf belum bisa. Jadi itu ada 3 syarat utama untuk menjadi seorang penyelia halal atau profesi halal untuk mendampingi sertifikasi halal di desa. Oke, Faisal, kalau secara biaya yang tadi disampaikan kan dengan program ini maka kemudian biayanya jadi 950.000 nih. Biaya itu harus dibayar di depan atau bisa diangsur berapa kali? Ada fasilitas. Oke, untuk biaya boleh diangsur, nanti saya minta izin ke Pak Oi, Pak. Itu bisa dibicarakan Pak Kocok. Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin oh, Mas Oi, silakan Mas Oi. Mas Oi, silakan. Cek, suara saya jelas, Pak Yuk, Koco? silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Pak Koco, mungkin saya langsung jump in di sini. Perkenalkan saya di saya di Hasdemi bersama Mas Ihsan. Tadi ikut mendengarkan dan juga ingin juga menjawab pertanyaan yang terakhir tadi barusan terkait syarat menjadi pendamping halal. Jadi mungkin Bapak Ibu, bagi kita semua mungkin masih awam sebenarnya, walaupun saya yakin Bapak Ibu mayoritas Muslim misalnya, itu sendiri masih awam bagaimana sih sebenarnya sistem sertifikasi halal ini bisa terjadi gitu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu dalam dunia sertifikasi halal dari penerjemahan aturan pemerintah itu tenaga pendamping halal itu ada beberapa profesi gitu Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ihsan yang tadi sudah sering diulang-ulang adalah penyelia halal. Nah, penyelia halal ini adalah salah satu. Kemudian ada juru sembelih. Kemudian ada lagi nama jabatannya auditor halal atau pemeriksa halal gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya adalah pendamping halal gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ulangin, ada pendamping halal, penyelia halal, juru sembelih halal, dan juga ada pemeriksa halal. Ini adalah semacam profesi kunci dalam dunia sertifikasi halal gitu. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu punya usaha bikin basreng, Bapak Ibu punya restoran, Bapak Ibu punya ketoprak. Nah, kalau mau mensertifikasi halal usahanya, maka harus didampingi salah satu dari pendamping halal para profesi di halal tadi itu, baik itu pendamping halal, baik itu penyelia halal, auditor halal ataupun juru sembelih halal gitu. Jadi ibaratnya begini, contoh paling sederhana, misalnya kita mau menghalalkan makanan yang mengandung daging sapi gitu, maka cara kerjanya adalah ketika sapi ini dipotong di rumah potong hewan, maka harus melaksanakan tata syariat Islam. Berarti juru sembelihnya harus sudah bersertifikasi juru sembelih halal gitu. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan syarat pendamping halal, tadi pertanyaan tadi itu, maka tiga masing-masing profesi tadi itu syaratnya juga saya bisa sampaikan berbeda-beda. Namun untuk pendamping dan penyelia halal kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi antara auditor, juleha beda, antara pendamping dan penyelia halal kurang lebih hampir sama. Dan tapi yang membedakan adalah begini. Tadi saya juga mau menjawab pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu di BUMDes dan semua yang hadir hari ini, termasuk kami pada dasarnya, kita menginginkan namanya sertifikasi halal itu seefisien mungkin, kalau bisa gratis.
Dan memang benar, pemerintah sangat memfasilitasi hal ini. Dalam hal ini melalui BPJPH sudah mengeluarkan aturan bahwa ada kuota, ada plafon sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro itu boleh mengajukan sertifikasi halal secara gratis. Nah, ini tentunya menjadi sebuah peluang, Bapak Ibu, seandainya di desanya masih banyak. Ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini, 19 orang yang hari ini adalah para tokoh desa, pemerhati desa, gimana caranya desanya yang mungkin kalau diidentifikasi sekarang baru 100 usaha halal, tahun depan harusnya bisa 150 dan seterusnya gitu. Untuk bisa meningkatkan jumlah pelaku usahanya yang bersertifikasi halal gitu. Nah, caranya seperti apa? Ya, kalau mau yang murahnya atau gratisnya, yaitu menggunakan jalur yang pemerintah tadi, yaitu tahun ini kalau nggak salah ada 1 juta seluruh Indonesia pelaku usaha boleh didaftarkan secara gratis, gitu. Nah, untuk mendapatkan 1 jutanya itu, terus terang Bapak Ibu, itu ada tata caranya, yaitu mendaftar melalui tenaga pendamping yang ada, nanti Bapak Ibu boleh catat, ada jadi di setiap daerah itu namanya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal gitu. Nah, jadi ada tenaga pendamping halal di setiap provinsi yang menginduk kepada LP3H di setiap provinsi. Saya yakin kalau Bapak Ibu di sana di setiap provinsi ada universitas Islam atau mungkin ada perguruan tinggi yang, karena LP3H itu biasanya menempel di perguruan tinggi atau komunitas atau yayasan Islam. Maka untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui LP3H, melalui pendamping halal itu gitu. Nah, tapi pengalaman kami Bapak Ibu selama kami melihat masuk dalam sertifikasi halal ini, ternyata untuk mendapatkan 1 juta kuota ini itu harus berebut seluruh Indonesia, harus bersaing dengan LP3H karena memang kuota ini saya kurang paham, mohon maaf saya ini, tapi secara ini saya yakin tidak bisa, provinsi A 1000, provinsi B 1000 dan semua gitu. Jadi saya kurang tahu ya Pak Koco, tapi saya lihat akhirnya di database-nya itu LP3H dari provinsi A bisa lebih banyak, LP3H provinsi ini bisa lebih sedikit gitu Pak. Jadi sepertinya tergantung tenaga pendamping ini mencari UMKM-nya. Kayaknya seperti itu Pak, keaktifan mencari itu. Nah, oleh sebab itu maka keluarlah alternatif dari kami, di mana secara proaktif dari desa melalui Bapak Ibu semua, BUMDes, koperasi desa atau pegawai kelurahan atau kelurahan sendiri mencetak atau menyiapkan tenaga pendamping halal dengan jabatan penyelia halal istilahnya yang sudah bersertifikat dari BPJPH atau pemerintah. Karena perbedaannya yang paling mencolok antara penyelia dan pendamping halal yang tadi gratis tadi adalah ketika kita saya yakin pasti di setiap desa bisa jadi ada tenaga pendamping halal. Tapi pendamping halal ini tidak boleh, aturan pemerintahnya ya, tidak boleh mendampingi UMKM di level atasnya yang di atas mikro, Pak. Jadi kalau misalnya usahanya lebih kompleks, maka pendamping halal yang menggunakan safety grade tadi itu nggak akan bisa. Nah, tapi kalau tenaga pendamping halalnya statusnya penyelia halal yang tadi disampaikan Mas Ihsan, maka dia mengcover bisa itu Pak. Jadi bisa mengcover yang mikro melalui sehati, melalui gratis tadi itu, atau yang sifatnya level usahanya sudah lebih tinggi, mungkin kecil atau bahkan level pabrikan. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah peluang, dalam artian peluang untuk desa, ketika ada satu penyelia halal bisa mengcover semua usaha dari semua kategori, mulai dari pedagang cilok sampai levelnya yang sudah UKM pabrikan, keripik pisang atau keripik ini, maka itu akan efisien, akan efektif. Walaupun memang sejujurnya pasti ada investasi atau pengeluaran di depan bagi setiap daerah. Karena ibaratnya ini akan menjadi tenaga pendamping yang bisa mengcover atas dari paling kecil sampai yang level besar. Nah, ini yang menjadi idenya akhirnya kenapa penyelia halal ini bisa mengantisipasi seandainya desa Bapak Ibu tidak dapat kuota yang gratis, gitu Pak Koco. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya ini
saya yakin kita juga berharap semua kuota 1 juta itu atau gratis tadi ini bisa di seluruh desa gitu. Tapi ketika itu nggak dapat, ibaratnya menunggu bantuan atau menunggu itu nggak dapat, masa kita harus menunggu gitu ya. Sementara kan bisnis atau usaha harus terus berjalan. Maka jalan efektifnya adalah menyiapkan tenaga pendamping 1 desa 1 penyelia. Begitu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan UKM bersertifikasi halal di setiap desanya. Terima kasih Pak Koco. Terima kasih Om Moi. Jadi ada pendamping, ada penyelia, ada auditor. Jadi kalau Yes. pendamping itu lebih pada bagaimana mendampingi proses untuk self declare. Seorang Ya, pendamping Pak. tidak bisa menjadi penyelia, tetapi penyelia bisa jadi pendamping, kan kira-kira seperti itu. Artinya Yes, Pak. ketika kemudian ada satu kesadaran bahwa usaha di desa itu perlu kemudian bersertifikat halal, setidaknya umpama nih BUMDes atau desa mengalokasikan anggaran untuk 1 orang warganya menjadi penyelia penyelia halal, mengikuti program yang dilakukan ini, maka sangat mungkin UMKM di desa itu bisa mendapatkan fasilitas gratis karena pendampingnya itu sudah ada yang punya profesi sebagai penyelia, yang kemudian dia diberikan, sudah mendapatkan pelatihan, sudah dapat sertifikat, dan mereka dibiayai oleh desa umpamanya. Artinya bahwa kemudian desa bisa meminta yang bersangkutan untuk menjadi pendamping dari UMKM pada saat mengajukan proses self declare, kan kira-kira gitu ya. Oh iya, jadi artinya kan Kurang lebih begini, ruangnya. Pak. Jadi Pak, yang saya Pak, halal itu cara pandangnya itu adalah dilihat dari jenis usahanya Pak. Jadi ketika usahanya sudah lebih kompleks, dalam artian banyak menggunakan bahan baku yang diasumsikan berpotensi belum halal ya Pak ya, gitu, maka tidak bisa masuk jalur self declare Pak, gitu. Jadi ketika tadi tuh misalnya bakso ya Pak, gitu, bakso di mana secara atau restoran apa? Restoran ketika dia sudah banyak menu, gitu, artinya banyak menggunakan bahan baku, maka secara aturannya itu akan walaupun tidak saklek ya Pak, tapi potensi mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur self declare atau yang gratis itu kecil Pak peluangnya. Kenapa? Karena kembali lagi tingkat sumber bahan bakunya itu banyak yang harus dicek gitu. Nah, kembali lagi ke peluang BUMDes, peluang tenaga pendamping halal di desa, saya yakin perkembangan paling banyak adalah yang self declare. Mungkin hanya jualan gorengan, mungkin hanya jualan ketoprak gitu ya Pak. Di mana untuk ketoprak kan nggak ada unsur daging ya Pak, gitu. Hanya minyak, kemudian hanya misalnya telur gitu. Telur itu positif list bahan bakunya, tidak perlu sertifikasi halal. Maka tenaga pendamping halal cukup Pak, seandainya hanya sekedar itu gitu. Tapi saya melihatnya ketika kita hanya menyiapkan pendamping halal hanya untuk self declare, itu akan menjadi tanggung lah Pak gitu, kurang lebih kurang efektif, karena nanti ketika berkembang ada usaha UKM yang sudah masuk ke marketplace, ada industri pabrik gitu, maka pendamping nggak bisa mendaftarkan yang level ini Pak, gitu. Nah maka kami melihat, dan ditambah lagi self declare ini ujung-ujungnya juga nunggu kuota atau nunggu dibuka sama pemerintah gitu. Sementara kan kebutuhan halal bisa setiap hari gitu. Nah maka yang paling pas adalah penyelia halal. Itu sih sebenarnya Pak dasar pertimbangannya. Enggak, kalau itu kita sangat paham. Maksudnya begini. Maksudnya kan ketika orang ingin ikut pelatihan, tadi Faisal bilang kan bayar. Iya Pak. Bayar tadi ikut pelatihan. Maksud saya gini,
Ketika kemudian mereka nggak perlu keluar duit nih, dibiayain oleh desa. Iya, Pak. Setidaknya desa punya seorang penyelia halal yang kemudian bisa diminta untuk membantu UMKM di desanya, kan kira-kira gitu. Artinya Benar desa sekali, Pak. cukup keluar duit sekali, kalau kata ada satu anak yang kemudian dibiayai, dia dapat sertifikat, Yes. secara profesi anak itu juga bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lain, tetapi sisi yang lain karena dibiayai ikut program ini, maka kemudian si anak ini bisa kemudian diminta untuk menjadi pendamping ketika proses self declare, bahwa yang bisa self declare itu siapa dan seterusnya, kan pada saat pelatihan otomatis sudah akan mendapatkan informasinya. Kira-kira kan kayak gitu. Benar. Benar, Jadi benar, Pak. sebenarnya saya melihatnya gini, peluangnya adalah satu, ketika desa merasa bahwa perlu nih kita menyatakan bahwa desa ini apa UMKM-nya sudah 100% bersertifikat halal. Kami menjamin bahwa di desa kami akan selalu ada pemantauan karena kami punya tenaga penyelia halal yang kemudian melakukan observasi ke tempat-tempat usahanya dan seterusnya. Iya, Pak. Ini kan cuma modalnya cuma modal sekali memberikan biaya untuk pelatihan satu orang warganya ke teman-teman, kan kira-kira kayak gitu. Itu satu. Ketika yang kedua, BUMDes umpamanya, BUMDes bingung nih kegiatan apa yang akan dilakukan. Salah satunya kan kegiatan yang bisa dilakukan BUMDes adalah penyedia jasa nih. Penyedia jasa dalam artian taruh kata nih seperti agen laku pandai, kan dia melakukan penyedia jasa, dia nggak melakukan apapun. Nah kemudian ketika BUMDes menginvestasikan, kalau kata nih angka tertentu yang tadi disampaikan 950, oke BUMDes mengirimkan orang untuk ikut pelatihan yang biayai BUMDes. Maka kemudian akan ada peluang tentang yang itu tadi, bahwa kalau di lingkungan ini ada yang butuh sertifikasi halal, maka BUMDes bisa menyediakan layanan itu. Itu yang tadi saya maksudkan, bahwa ruang untuk kemudian kalau kata nih oke, BUMDes kalau bekerja sama dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, lembaganya siapa, Mama, apakah OI ada lembaganya atau Faisal ada lembaganya atau dengan lembaga mana yang tadi ada biaya tadi, itu kan bisa aja kemudian membangun komitmen nih. Oke, BUMDes akan menjual jasa untuk sertifikasi halal. Kita punya orangnya nih yang sudah tersertifikat. Kemudian untuk pengurusan kan memang BUMDes nggak punya izin ke sana. Kemudian ada kerjasama sehingga BUMDes bisa mengeluarkan semacam tagihan jasa layanan untuk proses sertifikat halal gitu kan. Yang kemudian ketika masuk, karena orang yang penyelia halalnya itu adalah pegawainya BUMDes, maka ya otomatis artinya jasa layanan untuk penyelia halal itu kan bisa menjadi income-nya BUMDes. Jadi kalau aku sih mikir simpelnya kayak gitu. Apa benar apa enggak ini? Silakan Iksan sama Oi. Iya, Pak. Kawan-kawan Benar, Pak. silakan Jadi kalau ada yang ingin menyampaikan bisa resen. benar, Ya, Pak. Karena memang ketika penyelia halal ini atau pendamping halal ini menjadi milik atau diinisiasi oleh BUMDes, harusnya tadi seperti menjadi agennya BUMDes, Pak. Jadi ketika ada kebutuhan sertifikasi halal gitu, maka yang dihubungi adalah si tenaga ini gitu. Dan harusnya tadi kan Isan sudah menjelaskan juga bahwa ketika ada biaya itu sebenarnya yang resmi bukan sorry, ketika harus ada yang dibayarkan ke negara pasti dibayarkan negara langsung karena model kerjanya seperti itu, Pak. Pembayaran itu langsung dibayarkan ke rekening negara gitu. Nah, tapi ketika terkait dengan biasa jasa kayak ngurus izin ini deh Pak, izin IMB gitu kan Pak. Biasanya kan akan bayar, ada yang bayar PNBP melalui rekening bank, ada juga yang biaya jasanya. Nah, biaya jasanya ini harusnya harapan kami
diakomodir menjadi rekeningnya BUMDes, Pak. Jadi nanti rekeningnya BUMDes yang baru membagi ke tenaga kepada penyelia halalnya. Jadi kayak ada target bulanan, bukan target lah, istilahnya, oh sebulan si penyelia halal ini ngurus halal berapa nih gitu. Nah itu yang kemudian dikonversi buat pendapatannya penyelia halal dan berapa untuk pendapatannya BUMDes. Itu sangat mungkin dan kami arahnya seperti itu sebenarnya harapannya. Jadi itu menjadi bagian pendapatan desa lah, sebenarnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang kawan-kawan kalau ada yang ingin yang menanyakan sesuatu silakan. Menurut saya ada Dan yang menarik. Yang lain adalah kenapa tadi saya tanyakan ke Faisal tentang mungkin nggak baik apa pembayarannya nggak langsung, mungkin bisa berapa kali dan seterusnya. Yang saya bayangkan ketika ada tenaga pendamping lokal desa, satu orang pendamping itu mendampingi 3 atau 4 desa. Ketika mereka bergabung ke program ini, maka dia punya potensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, yang jadi catatan menariknya, teman-teman pendamping lokal desa ini kan honor mereka itu sekarang yang mereka terima, kalau kemudian harus ikut pelatihan langsung bayar sekali, itu kira-kira ya hampir sepertiga dari honor mereka habis buat bayar, kan kira-kira kayak gitu. Nah, maksudku kalau memang memungkinkan gitu kan, bagaimana ketika kemudian pendamping lokal desa ikut pelatihan ini, ketika memang dia punya apa, dia menunjukkan bukti dia adalah pendamping lokal desa. Nah, ini mungkin Oi bisa sampaikan ke Bu Amalia. Ini salah satu bagian dari CSR-nya Getty juga bisa kan gitu. Jadi kalau memang dia benar-benar seorang pendamping lokal desa, ada surat bukti bahwa dia pendamping lokal desa, maka kamu pasti akan punya database bahwa desa ini bisa di cover oleh si ini. Desa ini akan bisa di cover oleh si ini mamanya karena ada data yang kamu terima kan gitu. Nah, proses itu bisa jadi menjadi bagian nih, jadi apa? Jadi membangun jaringannya Oi dan teman-teman gitu kan. Kami punya apa lembaganya apa tadi Faisal kamu namanya? Ini apa Has apa Hasdemi. Hasdemi itu kemudian kami punya alumni di semua yang bisa mengcover semua desa di seluruh Indonesia umpamanya seperti itu. Mungkin bagiannya adalah untuk apa beberapa daerah tertentu karena ada supporting dari lembaga tertentu gitu kan. Oke, yang di wilayah apa Nusa Tenggara atau di wilayah Jawa di bagian mana apa bisa ikut pelatihannya gratis nih, tapi kemudian ada komitmen-komitmen apa dengan pihak dari apa penyandang dana atau yang kemudian memberikan apa supporting. Jadi secara pelatihan tetap apa terbayarkan, tetapi yang membayar ada pihak yang lain dan seterusnya. Itu kalau bisa seperti itu akan sangat keren nih apa Iksan. Oh, jadi kamu bisa mengatakan bahwa kami bisa cover kalau urusan penyelia halal, alumni kami ada apa bisa mengcover seluruh wilayah di desa-desa seluruh Indonesia. Kami punya datanya. Nih, ini wilayahnya ini. Jadi ibarat kata kamu nulis satu nama, udah langsung wilayah dampingan dia desanya di mana aja, udah langsung lah. 75.265 desa, kamu bisa sebut dari 75.265 desa, kami punya sekian ribu apa penyelia halal. Wah ini keren banget nih, Oi. Bisa tuh disampaikan ke kawan-kawan di Ya, kantor. Mungkin hari Senin bisa diobrolin ya, Faisal ya. siap Pak Pacol. Pada dasarnya Oke, Pak, kembali lagi ya, siap Pak. Mungkin ya nggak apa-apa sebelum kita ngobrol terus, mungkin ada yang ingin komen dulu Pak. silakan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan ini
ada di grup. Oh, salam Pancasila. Oh, ini dari Belanda. Wah, Bu Rabumi, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Jadi memang ini menjadi salah satu bagian yang menarik dari forum kita adalah tentang bagaimana kemudian kita ini pengen mendukung agenda-agenda program dari pemerintah. Kalau untuk koperasi desa, insya Allah kita sudah sudah melakukan beberapa hal dan salah satunya besok tanggal 11 kita ini kenapa saya kayak nggak match ya, saya merah tapi backgroundnya hijau karena memang akan ada agenda ini agenda ekspert desa ini pastikan benar ini maksudnya kita ingin memastikan bahwa proses pendirian koperasi itu benar, proses berjalannya koperasi itu benar. Kita mulai tanggal 11 akan keliling seluruh Jawa, berakhir tanggal 27. Insya Allah ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk bicara tentang koperasi, bicara tentang desa. Nah, oleh karenanya silakan kalau kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan komentar tanggapannya silakan. Kalau nggak ada, mungkin asumsinya adalah kawan-kawan sudah paham. Oh, silakan. Silakan yang sudah resen, monggo. Salam koperasi, salam Pancasila. Saya nggak kasih lihat wajah karena kami baru pulang dari Indonesia. Siap. Dalam keadaan anak kami sakit, jadi muka saya sudah berantakan. Tapi alhamdulillah bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan. Saya itu masih dalam taraf terus melihat bagaimana keadaan perkembangan dari koperasi itu sendiri. Rabuni itu Raga Bakti Negeri itu koperasi nasional berdiri 2019, tapi ada di Belanda juga baru. Nah, saya karena orang desa, saya kemarin di Blora itu membuat waduk fish dan itu menjadi sangat berkembang. Kemudian saya ingin berbagi ya bahwa koperasi itu sebenarnya kan diambil dari Pak Hatta ya. Pak Hattanya belajar gitu. Saya melihat bahwa kekuatan koperasi di Belanda itu mereka itu bersatu, kemudian fokus pada satu satu bidang apa yang dia kerjakan. Dan tentu saja karena Belanda punya tata kelolanya sudah modern dengan sistem kooperasinya itu korporasi serta pengelolaan bidang usahanya itu benar-benar profesional gitu. Nah, saya berharap bahwa dalam konteks yang nyata, ini tadi kan soal sertifikat halal dan sebagainya, kita nggak tahu ya, siapa tahu 5 tahun ke depan terjadi kolaborasi karena EU sekarang visa 5 tahun ya, satu kali dapat visa ke Eropa udah bisa mondar-mandir 5 tahun. Jadi kebetulan saya sebagai salah satu anggota atau katakanlah saya ketua bidang seni budaya di Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda, tapi ketua perwakilan Rabuni. Jadi ini agak lucu karena fungsi saya sebagai orang yang terus memperdalam ilmu koperasi. Kalau kami memang akan bergerak dengan marketplace-nya, menolong marketing dari teman-teman UMKM di bidang handicraft dan lain-lain. Harapannya, siapa tahu ya kita nggak tahu bahwa suatu saat teman-teman yang sudah punya legalitas halal karena di Belanda itu ada banyak orang Maroko, Turki dan semua teman-teman yang Muslim tentunya harus benar-benar makanan dari ininya halal gitu. Saya berterima kasih. Tadi saya nggak sengaja karena nggak bisa tidur lagi. Saya lihat wah ada Zoom ini. Jadi saya punya semangat mencintai negeri. Saya tetap paspor Indonesia, punya KTP, tapi saya nggak akan melamar apa-apa untuk di Belanda. Teman-teman tetap semangat. Jadi belajar itu nggak ada hentinya. Pak Suryo Koco ini memotivasi saya untuk terus belajar di sela-sela kesibukan saya yang cukup seabrek di Belanda. Ini aja sudah persiapan pagelaran 16, 17, 30 Agustus di Belanda. Jadi itu selalu kalau saya tampil nari dengan grup, saya itu punya booth, booth yang di situ kami bisa menjual produk-produk Indonesia. Kemudian dengan kekuatan koperasi di Belanda itu saya sharing sedikit tadi bahwa coba teman-teman terus
jangan sungkan belajar kepada yang profesional. Kemudian saya juga masih dalam taraf belajar Pak Suryo Koco. Jadi teman-teman salam kenal. Lain kali saya tampilkan wajah saya, tapi kali ini saya benar-benar baru bangun dan saya dengan semangat menyala tadi ketinggalan masuk di Zoom ini. Jadi jaga spirit untuk kita memikirkan rakyat. Saya itu kemarin jadi salah satu orang yang diundang. Kemudian saya punya moto, jangan tunggu jadi konglomerat untuk nolong rakyat atau untuk terlibat untuk rakyat. Jadi saya pikir selama saya masih ada nafas, tahun depan saya kembali lagi sendiri. Kalau kali ini kan dengan keluarga untuk Waduk Face, tapi juga dengan koperasi. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco yang telah memberi kesempatan untuk saya belajar. Monggo kita sama-sama belajar bersama, dan kalau ada hal yang kaitannya tentang apapun yang bisa nanti di Eropa, khususnya lewat jalur Belanda. Belanda itu pelabuhan terbesar di dunia ya. Jadi apapun yang akan disebar ke Eropa selalu lewat Belanda. Jadi semangat, tetap fokus kepada apa yang sekarang kita lakukan dan jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini Oi boleh semakin percaya ke kita, jaringan kita, kawan-kawan kita cukup luas. Jadi kalau ini kan mengembang di perusahaannya ada pengembangan ekspor hub. Jadi mungkin nanti bisa saling komunikasi, siapa tahu Belanda menjadi salah satu bagian untuk kemudian pengen dicermati atau mungkin sudah dilakukan penjajakan, nggak ngerti. Gimana untuk ekspor hubnya untuk Belanda? Mungkin bisa dikomunikasikan ke Ibu. Mohon izin, kemarin juga kita habis ketemu Bupati Blora, Bu. Kalau Bapak tadi juga ketemu, tadi menyampaikan dari Blora, juga dalam rangka membawa produk Blora masuk ekspor, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di lain forum Pak bisa difasilitasi membawa produk-produk untuk mensupport Ibu tadi pameran. Mohon izin, saya belum kenal namanya, tapi Koperasi Rupani ya. Nama saya gitu. sekarang kelihatan wajah saya. Maaf kalau sedikit ini. Nama saya Devi Oh, Subianti. Jadi iya, salam. Saya Ketua Rabuni Belanda dan Pak Arief dan istrinya sangat dekat saya. Jadi kami kemarin terlibat di Waduk Face. Beliau hadir. Beliau juga sedang memikirkan untuk hadir bulan Oktober ada DMI Expo. Kemungkinan yayasan saya Peduli Seni Indonesia yang akan mendampingi di bidang seninya, Pak. Nama saya Devi Subianti. Pak Suryo Koco punya nomor saya. Silahkan nanti kalau kita connecting. Yang pasti Blora memang sedang mendunia, Pak, dari seni budaya dan pariwisata. Itu menarik. Ekspornya juga bagus. Makasih banyak, Pak. Sama-sama Bu Devi. Nanti izin kontak ya Bu. Baik. Siap, Oke, Pak, terima terima kasih. kasih. Nanti izin Ibu, saya share nanti nomornya ke Oi. Nomor Oi saya share ke Ibu juga biar nanti bisa berlanjut komunikasi lebih lanjutnya. Oke, kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin memberikan respon tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Faisal dan Oi tadi. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Kalau enggak, karena ini juga sudah pukul 11.30 sesuai jadwal kita, kita akhiri sampai di sini. Saya masih tunggu hitungan 5 mungkin. 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada. Kita akhiri. Terima kasih kawan-kawan yang Pak Rindo ada yang ingin disampaikan, udah open video. Monggo silakan kalau ada yang ingin disampaikan, Pak Rindo. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Kalau enggak kita akhiri pertemuan kita. Karena tidak dibuka, oke. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Semoga memberikan kemanfaatan, semoga memberikan inspirasi bisnis untuk teman-teman di desa, baik teman-teman pendamping, baik teman-teman BUMDes maupun teman-teman dari Kopdes, juga teman-teman dari pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa menjadi bagian yang menarik menurut saya adalah bagaimana ketika kemudian di desa itu dengan fasilitasi pemerintah desa ada satu penyelia halal
ini akan menjadi sangat luar biasa, untuk mensukseskan program dari Halal Indonesia maupun mensukseskan teman-teman UMKM, karena semakin ke sana label halal ini menjadi semakin penting. Saya pikir sampai di sini perjumpaan kita. Salam bahagia, salam sehat untuk Anda, dan salam bahagia dan salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai. Sampai di sini, salam Desaisme. Terima kasih.